Jadi sekalian, jadi orang yang bertawakal kepada Allah, ketika dia berhasil akan bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Kemudian orang yang tawakal kepada Allah ketika gagal usahanya, maka dia akan bersabar dan dia tidak mungkin putus asa. Itu adalah makna dari tawakal. Nah, kemudian ayat rujukan ayat yang menjelaskan perintah tawakal ya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 159. Silakan dibuka ayatnya. Surah Ali Imran surah ketiga ayatnya 59 ya. Kita lihat di bagian tengah tuh menjelang akhir ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka apabila kamu telah membulatkan tekad, telah berusaha sungguh-sungguh, maka bertawakallah kepada Allah. Bertawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Itulah ayat yang berkaitan dengan tawakal ya. Jadi setelah kita berazam, telah berikhtiar dan membulatkan tekad, maka setelah itu kita serahkan kepada Allah hasilnya, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Untuk sekalian, itu adalah pembahasan terkait dengan tawakal. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa itu hikmah? Hikmah artinya manfaat, ya. Hikmah itu manfaat. Setelah kita mempelajari, mengimani qada dan qadar, harus ada manfaat yang kita raih. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya kita mulai dengan kata kunci semakin ya, manfaat itu semakin atau meningkat. Yang pertama, manfaat beriman kepada qada dan qadar adalah yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari takdir Allah ya. Saya ulangi, yang hikmah pertama, kita semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari takdir Allah atau sunnatullah. Terus yang kedua hikmahnya, manfaatnya adalah kita semakin termotivasi untuk senantiasa berusaha lebih giat dalam mengejar cita-citanya ya. Jadi yang kedua, kita semakin termotivasi, terdorong untuk senantiasa berusaha lebih giat ya, sungguh-sungguh dalam mengejar cita-citanya ya. Dan yang ketiga, hikmah ketiga adalah dapat meningkatkan keyakinan pentingnya peran doa bagi keberhasilan suatu usaha. Jadi kita meningkatkan doa-doa kita kepada Allah agar kita diberikan keberhasilan dalam usaha itu. Kita jangan lelah untuk berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah sehingga usaha kita akan berhasil. Dan yang keempat, meningkatnya sikap optimis dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jadi yang keempat, hikmah adalah meningkatnya sikap optimis. Apa optimis? Punya harapan besar ya. Punya harapan besar akan berhasil ya. Nah, dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka insya Allah usaha kita akan berhasil. Terus yang kelima, yang terakhir adalah meningkatnya ketabahan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan sehingga tidak akan pernah berputus asa. Jadi dengan mengimani qadar, kita akan punya jiwa yang tabah dalam menghadapi berbagai rintangan, cobaan, ujian,
dan kita tidak akan pernah berputus asa. Itu adalah pembahasan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, sekarang bahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya ulangi, kita akan membahas tentang perilaku perbuatan yang mencerminkan sikap orang yang beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kata selalu ya, selalu awalnya itu. Apa itu? Yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Insya Allah orang yang mengimani qada dan qadar, maka dia akan selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ya, ketika dia berhasil ikhtiarnya, dia tawadu, tidak sombong, dan juga ketika gagal dia tidak akan berputus asa. Masih ada kesempatan yang akan datang untuk kita meraih cita-cita itu. Terus yang kedua, selalu banyak bersyukur dan bersabar. Ya, yang kedua, orang